dengan memukul dan membunuh istrinya yaitu Mela terlebih dahulu. Halo guys, selamat datang di Storytime bersama aku Rita. Apa kabar kalian hari ini? Kali ini aku akan menceritakan kasus kriminal dari Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Prabu Muli. Bak air susu dibalas air tuba, itulah istilah yang cocok untuk kasus kita kali ini. Karena terkadang kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita yang mungkin bisa kita percaya bisa sangat berbahaya bagi kita. Bahkan biasanya kita menolong seseorang, tetapi balasan orang itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang biasanya ada di pikiran kita. Orang itu baik, orang itu bisa dipercaya, ternyata dia membawa kehancuran dalam rumah tangga kita. Penasaran bagaimana dengan ceritanya? Mari kita simak latar belakang dari si pelaku, yaitu Slamet Rianto. Slamet Rianto atau biasa disebut dengan Andrianto lahir pada 11 Agustus 1980. Lulus SMP pada tahun 1999 dan memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang selanjutnya. Setelah Slamet Rianto memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya, Slamet Rianto pun akhirnya merantau ke daerah Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Dan di sana dia bekerja menjadi koki di sebuah hotel. Selama bekerja menjadi koki di kota Palembang, dia memiliki beberapa rekan kerja, yaitu Abeng dan juga Dakir. Selama di Palembang, Slamet Rianto setelah menikah dan dikaruniai seorang putra. Setelah beberapa bulan menikah, Slamet Rianto pun akhirnya berhenti dari tempat kerjanya, tepatnya pada tahun 2000. Entah apa keputusannya memilih untuk berhenti dari tempat kerjanya, entah benefitnya kurang atau dia ingin membuka usaha sendiri. Tapi selama menganggur, Slamet Rianto belum kunjung mendapatkan pekerjaannya. Entah karena dia pilih-pilih pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan yang tepat menurutnya. Jadi keseharian Slamet Rianto yaitu hanya menganggur, rebahan, tidak memiliki kegiatan yang penting. Tapi di saat itu Slamet Rianto mulai berputus asa. Dia stres karena memikirkan akan memberikan kehidupan untuk anak istrinya, tetapi dia tidak bekerja. Setelah lama menunggu, akhirnya Slamet memutuskan untuk bekerja apa saja asalkan kebutuhan keluarganya terpenuhi. Pada tahun 2004, Slamet Rianto terjerat kasus hukum karena kasus pembunuhan dan dipenjara selama 7 tahun di rutan Palembang. Slamet Rianto akhirnya bebas pada tahun 2010, tetapi keluarga dan istrinya tidak menerima dia kembali. Sebagai mantan residivis, Slamet Rianto susah mencari pekerjaan selama 2 tahun. Setelah menanyai kesana kemari, dia mencari pekerjaan. Akhirnya dia menghubungi salah satu temannya yang bernama Dakir, menanyakan sebuah pekerjaan, dan Abeng memberikan informasi bahwa rekan kerja mereka yaitu Dakir kini telah menjadi orang sukses karena dia membuka usaha mie pangsit. Singkat cerita, Slamet akhirnya menghubungi Abeng dan menceritakan keluh kesahnya tentang kehidupannya selama ini yang sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Berikut latar belakang dari Abeng. Abeng merupakan pria berusia 47 tahun dan sudah menikah dengan istrinya yang berumur 45 tahun yang bernama Melan. Mereka telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Andre, Andini, dan Andreas. Anak-anak mereka tidak tinggal bersama dengan mereka karena masih melanjutkan pendidikan. Menurut orang sekitar, Abeng merupakan orang yang ramah dan suka membantu orang-orang. Setelah Slamet menghubungi Abeng lewat telepon, Abeng pun menyuruh Slamet untuk datang ke warungnya. Singkat cerita, Slamet akhirnya sampai di kota Prabu Muli, tempat Abeng membuka usaha. Abeng menyambut kedatangan Slamet dan menawarkan pekerjaan kepada Slamet untuk menjadi koki atau tukang masak seperti yang telah dia tekuni sebelumnya di warung tempat Abeng membuka usaha. Tidak hanya itu, Abeng memberikan Slamet fasilitas yaitu tempat tinggal, soalnya menawarkan gaji sebesar 3 juta. Mendengar nominal yang sangat besar yang ditawarkan oleh Abeng, Slamet pun dengan senang hati menerima.
Tidak terasa, Slamet sudah bekerja di warung Abeng sudah 1 bulan dan dia digaji dengan nominal yang lebih besar dari penawaran sebelumnya, yaitu 4,5 juta. Karena Abeng memberikan bonus pada Slamet sebesar 1,5 juta. Berbeda dengan Abeng, Melan, istri Abeng, tidak setuju dengan keputusan yang Abeng ambil karena memberikan gaji terlalu besar kepada Slamet. Menurut Melan, fasilitas yang diberikan sudah lebih dari cukup dan memberikannya gaji sebesar 3 juta sudah sangat besar karena mengingat UMR di sana 1,1 juta. Tetapi selain marah kepada suaminya, Melan pun marah kepada si Slamet dan terlihat cuek kepada Slamet. Setiap Slamet menanyakan sesuatu, Melan menjawabnya dengan ketus. Itulah yang membuat Slamet sakit hati. Dia tidak tahu apa yang telah diperbuatnya sehingga Melan merasa bahwa Slamet selalu salah di mata Melan. Tidak sampai di situ, Slamet yang penasaran menanyakan kepada 2 rekan kerjanya lagi dan dia menanyakan kepada orang sekitar bagaimana sifat Melan. Tapi orang-orang sekitar dan 2 karyawan Melan tidak menanggapi Slamet dengan serius, hanya memberikan nasihat untuk bersabar. Tidak terasa bulan kedua telah dilalui Slamet. Kali ini dia mendapatkan gaji sebesar 3,8 juta. Gaji ini tergolong lebih rendah dari gaji sebelumnya, yaitu 4,5 juta. Tetapi Slamet tidak bersyukur dan dia malah merasa kesal dengan Abeng kenapa gajinya tidak sebesar gaji bulan kemarin. Sampai di situ Slamet pun melampiaskan kekesalannya dengan mencuri uang yang ada di laci dan mencuri rokok yang ada di warung. Puncaknya pada tanggal 12 Desember 2012, Slamet yang kesal ingin melampiaskan kekesalannya dengan cara membunuh Melan beserta suaminya dan mencari alat untuk membunuh, yaitu balok dan pisau. Setelah Slamet menunggu, akhirnya waktunya pun tiba. Pada jam 7 malam, warung Abeng sudah tutup. Mereka beristirahat, mereka tidur, dan Melan pun ke kamar mandi dulu. Tepat pukul 7 malam, Slamet yang sudah menendam perasaannya selama ini akhirnya melampiaskan kemarahannya dengan memukul dan membunuh istrinya, yaitu Melan terlebih dahulu. Dan setelah istrinya terbunuh, Slamet pun membunuh Abeng dan juga 2 karyawan lainnya. Setelah melampiaskan kekesalannya dengan membunuh orang-orang yang ada di warung itu, Slamet pun mencuri uang yang ada di laci dan membawa motor Yamaha Vixen dan melarikan diri. Salah satu orang yang dieksekusi, yaitu karyawan dari Abeng, berhasil selamat dan dia meminta pertolongan dari warga sekitar. Warga sekitar membantu dan membawa Abeng beserta korban lainnya ke rumah sakit Bunda Prabu Mulih. Melan dan 2 karyawannya masih berhasil selamat dari kasus pembunuhan ini, tetapi tidak dengan Abeng. Abeng telah meninggal dunia di tempat kejadian. Tetapi setelah Melan siuman, dia menelpon ke anak-anaknya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Tetapi di saat sebelum Melan dioperasi, karena lukanya yang sangat parah, Melan akhirnya meninggal dunia menyusul Abeng, suaminya. Menurut keterangan dari korban, polisi pun akhirnya mencari Slamet dan akhirnya ditemukan di kota Sekayu, Banyuasin, Sumatera Selatan. Setelah mengakui perbuatannya, Slamet pun akhirnya mendapatkan hukuman mati. Menurut hakim, kasus ini adalah pembunuhan berencana. Itulah kasus kita pada hari ini. Akibat tidak bersyukur dengan apa yang dimiliki dan kebaikan yang telah diberikan Abeng dan istrinya kepada Slamet, akhirnya Slamet gelap mata. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Aku Rita dari Storytime, pamit undur diri. Bye-bye.